Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih. Wa syukru lahu ala ma manna alaina min bahri judihi wa karamih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa mahadzul mah wa jahada fi sabilillahi hatta ata'ul yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma ba'du. Hadirin para bapak ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di bulan Sya'ban, bulan yang disebut oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahri, sebagai bulanku, ya, sebagai bulan Rasul. Jadi kalau lengkapnya, Rajab syahrullah kata Rasul, Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulanku. Ulangi, Rajab itu adalah bulan Allah. Sedangkan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Karena bulan Sya'ban ini yang kita sekarang berada di dalamnya adalah bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat kepada beliau Sayyidina Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di samping itu, di bulan Rajab kita memperingati Isra wal Mi'raj. Di situ ada peristiwa, ya, di Isra wal Mi'raj dengan peristiwa atau hadiah agung yaitu sholat. Sedangkan di bulan Sya'ban itu tidak kalah pentingnya, yaitu masih berkaitan dengan sholat. Kalau Rajab itu peletakan batu pertama perintah sholat, sedangkan di bulan Sya'ban itu adalah revisi kiblat, ya, yang terjadi di bulan Sya'ban al-Mu'azzam ini. Para bapak ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah, atau dalam mazhab Hanafi memaknai tidak sempurna sholat yang tidak baca Fatihah. Dan coba saya nanya sekarang, selama kita sholat, ada berapa huruf yang tidak ada dalam Fatihah? Kita tadi kan baca tawassul, itu kan baca Fatihah kan? Baca Fatihah, terus kita tawassul Fatihah. Coba ada berapa huruf yang tidak ada dalam Fatihah? Di dalam huruf yang tersembunyi di balik Fatihah itu, disitulah sifat-sifat kewalian Allah letakkan. Jadi kalau kita ingin melihat atau kita ingin mencari, menggali sifat-sifat para kekasih Allah, kalau kita ingin menggali sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karakteristiknya itu tersembunyi di balik surat Fatihah. Coba sekarang kita sama-sama kita urut. Huruf apa saja yang tidak ada dalam Fatihah? Coba kita sama-sama. Tujuh huruf. Oke, 7 huruf apa saja? Monggo kita sarang-sarang kita merenung. Nanti saya jabarkan ini. Apa 7 huruf itu dan apa rahasianya? Fa, jim, kha. Lagi. Sa, jim, kha. Fa. Terus? Lupa Pak Ustaz. Coba kita. Kalau alif ada kan? Alhamdulillah. Alif ada. Alif ada. Ba. Ba ada. Bismillah. Bismillah. Ya. Terus ta. Ta.
Tak ada tak. Lupa Pak Ustaz, sebentar tak cari. Coba kita pelajari satu-satu tuh. Betul, ada 7 huruf yang tidak ada dalam Bismillah. Bismillah. Ya, ada Pak Ustaz. Nasta'in. Mustaqim. Mustaqim, qaf ada. An'amta, nggih. An'amta tak ada. Monggo. Kha, itu tadi Kha, kha. betul. Fa. Fa. Sin, zo, Jim. dan Satu-satu. Oh, ada. Satu-satu. Moga Cep. sa, jim, kho. Coba. Sambil kita pegang bolpen, coba kita catat sama-sama. Saya Kita koreksi ngerekam. sama-sama. Yes. Sa, Betul. jim, kho, Sa, jim, kha. kho, Apa lagi? zai, Sai. shin, Shin, nggih. Yang ada titiknya. besar, shin, Shin. Terus? zo, Zo. oke, Nggih. sekarang nggih. Oke. Terus? Satu lagi apa ya? Sudah, kalau fa. Fa. Nggih. Fa, ba, sya, kha, Coba jim. kita koreksi sama-sama, betul nggak ini hurufnya? Coba. Ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Fatihah. Ini saya cuma mencatat dari hasil pengamatan dari panjenengan sedaya, nggih. Ini saya catat ini. Belajar Pak Ustaz. Nggih, sami-sami kita koreksi. Yang pertama adalah sa. Ada enggak sa dalam Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ada. Maliki yaumiddin. Tidak ada. Betul Betul nggih. Sudah konfirmasi nggih, sa tidak ada. Baik. Yang kedua jim. Alhamdulillah. Ada. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tidak ada. Shiratal ladzina. Tidak ada. Wadil maghdub. Oke. Jim tidak ada nggih? Masih. Tidak ada. Terus selanjutnya Sya. kha. Kha, nggih. Kha, nggih. Betul tidak ada kha? Kha enggak ada ini. Ha, ada ha. Ha yang ada nggih? Nggih, ha. Nggih. Oh, yang ada. Terus selanjutnya apa tadi? Zai. Zai, Zai, coba. Zai. Kalau ro ada nggih? Rabbil alamin. ada Ratul Mustaqim, Nggih. Zai boten wonten. Kemudian shin. Shin. Confirm nggih? Shin boten wonten. Nggih, boten nonton. Adanya sin kecil. Nggih, shin kecil. Nggih, sin Mustaqim. kecil. Terus zo. Betul zo Boten ada? ada. Walau ini kecil. Botin bos. kok beda. Terus terakhir Fa, fa. Fa. Ha. Betul fa ada? betul Fa. Tidak ada. Apa yang wonten? Tujuh. Off nggih. Of ada. Mustaqim ada. Baik, kita bahas sama-sama ya. Bahas sama-sama. Perhatikan ini indah sekali pembahasannya. Jadi dalam surat Fatihah itu dari 28 huruf hijaiyah ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah yang menjadi yang menjadi bacaan yang wajib di dalam salat. Berdasarkan hasil pengamatan kita bersama tadi, 7 huruf yang tidak ada adalah sa, jim, ha, zai, shin, zo, kemudian fa. Okay. Sebenarnya, perhatikan betul-betul. Di balik 7 huruf yang tidak disebutkan di dalam surat Fatihah itu, tersembunyi sifat-sifat para auliyaillah. Tersimpan sifat-sifat para kekasih Allah.
tersimpan sifat-sifat para wali Allah. Karena para wali Allah itu sifatnya itu ada pada 7 huruf yang tersembunyi di balik Fatihah. Ada 7 huruf yang menjadi sifat para aulia yang tidak disebutkan dalam Fatihah. Apa itu? Yang pertama sa. Pertama sa ini. Pertama sa. Apa itu sa? Perhatikan. Sa itu yang menjadi sifat para wali, yang menjadi sifat para aulia, yang tersembunyi di balik huruf yang tidak disebutkan dalam Fatihah. Yang pertama sa. Seorang wali itu pertama memiliki huruf sa, yaitu bermakna subutul iman. Bermakna apa? Subutul iman. Subutul iman. Apa subutul iman itu? Kira ngertos apa? Subutul iman itu bermaksud kokoh atau teguhnya keimanan. Kokoh atau teguhnya keimanan. Dan itu menjadi suatu yang tidak dapat ditawar-tawar. Seorang kekasih Allah, seorang aulia, itu mesti memiliki keimanan yang teguh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketika Allah menyifati di dalam surat Yunus, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi huruf sa pada huruf pertama yang tidak disebutkan dalam Fatihah yang menjadi sifat dari para aulia adalah sa bermakna subutul iman. Keimanannya itu kokoh. Keimanannya itu kuat. Keimanannya itu tangguh. Dan tangguhnya keimanan, perbedaan iman kita dengan imannya para aulia di mana? Kalau kita imannya itu kan percaya dengan Allah. Percaya dengan adanya Allah. Dan itu tingkat keimanan kita. Ya, percaya dengan adanya Allah. Sedangkan kalau imannya atau keimanan para aulia itu adalah imannya adalah mereka mempercayai bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi akal itu tidak mustahil bagi Allah. Dari situ letak perbedaannya. Kalau iman kita imanul awam, itu adalah iman kita percaya dengan adanya Allah. Bahwa Allah itu wujud. Imanan para aulia yang bermakna ya, bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi akal tidak mustahil bagi Allah. Itu bermakna yang pertama, yaitu huruf yang tersembunyi di balik surat Fatihah yang menjadi sifat dari aulia adalah subutul iman. Maka ada namanya sholat subutul iman untuk kita Untuk kita memantapkan keimanan. Ya, untuk kita memantapkan keimanan, itu saya dapat ijazah dari ayah saya juga. Sholat subutul iman namanya, yaitu dilakukan setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib 2 rakaat sebagai penutup sholat sunnah setelah sholat maghrib. Karena sholat sunnah setelah maghrib itu kan banyak kan, ada ba'diyah, ada awabin. Maka penutupnya itu adalah surat atau sholat subutul iman namanya. Bagaimana sholat subutul iman? Sholat subutul iman itu dikerjakan 2 rakaat sebagai penutup dari sholat-sholat setelah sholat maghrib. Jadi kalau kita mau sholat maghrib, kan habis sholat maghrib ada sholat ba'diyah, ada sholat awabin. Ya. Kemudian terakhir kali sebelum kita tutup sholat-sholat sunnah sebelum sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib itu namanya sholat subutul iman. Sebagaimana sholat witir itu adalah sebagai sholat penutup dari sholat malam kan. Demikian juga sholat awabin atau sholat subutul iman, itu adalah sebagai pamungkas dari sholat sunnah setelah ba'da maghrib. Pelaksanaannya adalah, ya, ini untuk memantapkan keimanan ini. Untuk menjaga keimanan kita. Dilakukan 2 rakaat usolli sunnatan. Subutul iman, rakaataini. Ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah baca surat Fatihah, itu kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Okay? Membaca surat Al-Ikhlas pinten? 7 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua juga 7 kali. Okay? Jadi kalau panjenengan kersa ngamalaken iki monggo. Boleh ijazah. Jadi semuanya surat Ikhlas apa? Surat Ikhlas. Surat Ikhlas. Rakaat pertama dengan kedua surat Ikhlas. Rakaat pertama surat Ikhlas,
Rakaat kedua setelah Fatihah juga surat Ikhlas. Namanya sholat subutul iman. Iman ya. Untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah. Walaupun kita bukan aulia, bukan wali Allah, yang minimal lah kita mengamalkan sholatnya ini. Ya, untuk meminta kepada Allah supaya diberikan subutul iman, keimanan yang kokoh, keimanan yang tangguh, keimanan yang kuat, sehingga kita hati ini menjadi hati yang betul-betul selalu menerima ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama yang menjadi sifat para aulia yang tersembunyi di balik huruf yang tidak disebutkan dalam Fatihah pertama sa, yaitu apa? Subutul Iman. Subutul iman. Kemudian yang kedua, huruf apa tadi yang kedua? Huruf yang kedua adalah jim. Jim. Nopo jim? Jim itu adalah sifat para wali yang kedua, sifat seorang kekasih Allah yang kedua, performance seorang wali yang kedua. Dari huruf yang tersembunyi di balik surat Fatihah yang menjadi sifat para aulia yang kedua adalah jim. Jim itu adalah bermakna jami'. Kenapa? Jami'. Kenapa bermakna jami'? Bukan masjid jami' maksudnya. Jami' yakni selalu menyatu dengan kehendak Allah. Selalu menyatu dengan kehendak Allah. Sekemauan dengan kehendak Allah. Atau yang disebut sebagai tauhidul iradah. Kenapa? Tauhidul iradah. Okay. Tauhidul iradah itu bermakna sekemauan dengan Allah. Tidak ada penolakan atau resistensi terhadap ketetapan Allah. Ya, tauhidul iradah. Contoh, kita ya, saya lah secara pribadi. Kalau saya kan belum mampu untuk satu kehendak atau jami' menyatu dengan kehendak Allah. Contoh, kita inginnya kaya nggih. Pas Allah menentukan kita kaya raya Pak, tapi belum kaya. Nggih, tapi belum kaya. Nah, ketika kita berkeinginan kaya tapi belum kaya, bagaimana respon kita? Masih Selalu sangat memohon, Pak. masih mengeluh. Ini berarti belum satu kemauan, belum jami' namanya. Ya, contoh lagi, kita maunya hujan atau kita maunya panas, kok malah hujan. Padahal kita maunya panas, sekarang kok malah hujan. Maka pada saat maunya kita panas, ternyata hujan, bagaimana kita? Respon kita? Dalam gerutu. Nah, itu berarti kita belum satu kemauan dengan Allah. Berarti kita belum satu. Panas kok malah dikasih hujan. Nah, mintanya panas kok malah dikasih hujan. Maunya untung kok malah buntung. Lagi ya? Itu namanya kita belum bisa jami'. Yaitu jami' dalam arti satu kehendak, satu kemauan dengan Allah, selalu menyatu dengan kehendak Allah, mengalir wis. Dikehendaki punopo kali Gusti Allah mengalir. Itu namanya jami', selalu menyatu dengan Allah. Pun nggih. Pertama tadi sa, yaitu subutul iman, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh. Sedangkan yang kedua adalah jim. Jim adalah jami'. Apa jami' tadi? Menyatu atau selalu menyatu sekemauan dengan kehendak Allah. Selalu sekemauan dengan kehendak Allah. Pun itu jim. Kemudian selanjutnya apa tadi? Kha. Kha dulu. Kha. Apa itu kha? Kha itu adalah bermakna khosyah. Kha itu bermakna khosyah. Napa khosyah? Khosyah itu bermakna takut kepada Allah, sangat takut akan murka Allah. Jadi sifat
para aulia, sifat para kekasih Allah yang ketiga itu mereka memiliki sifat khosyah, memiliki sifat takut, sangat takut terhadap murka Allah. Ya. Baik itu di dalam respon perintah dan larangan maupun di dalam respon ketentuan. Contoh sekarang gini, ketika kita mendapatkan perintah untuk sholat, maka kita di situ jika ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita hendaklah bersegera untuk sholat. Sehingga dia takut untuk menunda-nunda, apalagi melalaikan. Kenapa dia begitu cekatan, dia begitu semangat, begitu terengginas di dalam menjalankan perintah itu? Karena dia takut kalau dia leha-leha, kalau dia mempermainkan, kalau dia hanya bermain-main dengan perintah yang Allah berikan, dia akan sangat takut Allah murka. Akan sangat takut jika Allah nanti murka. Yang ada dalam hatinya, yang dia takutkan adalah murka Allah, bukan murkanya orang, bukan dibenci orang, tapi dibenci Allah. Karena kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau menyebutkan, Imam Jalaluddin Rumi beliau menuturkan, ya, tidak mengapa jika semua makhluk, semua orang membencimu, asalkan Allah mencintaimu. Karena biarpun semua orang membencimu, tapi tidak mengapa asalkan ada Allah yang mencintaimu, yang akan membelamu nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, takutlah jika semua orang mencintaimu sedangkan Allah membencimu. Karena orang satu dunia itu, walaupun mereka semua mencintaimu, tapi Allah satu yang benci. Semua makhluk yang mencintaimu di dunia itu tidak akan dapat membelamu kelak di akhirat. Jadi para aulia yang ketiga, sifat mereka adalah tersembunyi di balik huruf yang tidak disebutkan dalam surat Fatihah, yaitu kha. Kha bermakna khosyah. Begitu takut dengan murka Allah. Khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Khosyah itu dari kata khosyah. Ya. Innama yakhsyallaha khosyah. Ya. Sungguhnya orang-orang yang takut dengan Allah adalah para ulama, orang yang berilmu maknanya. Jadi orang itu dapat takut kepada Allah hanya jika dia memiliki ilmu. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya merupakan bekal untuk kita, menghantarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kalau kita misalnya semakin tambah ilmunya, semakin tambah pengetahuannya, kok malah menjadikan semakin berani dengan Allah, semakin berani menerjang larangan Allah, semakin berani meninggalkan perintah Allah, berarti ilmunya itu ilmu yang keliru. Ilmunya itu ilmu yang keliru. Kenapa? Karena tidak manfaat. Karena kalau ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, saya tambah ilmu ini, saya tambah wedine dumateng Gusti Allah. Saya tambah ilmu ini, saya tambah wedine maring Gusti Allah. Itu. Yang ketiga yaitu kha bimakna khosyah. Khosyah yakni takut terhadap murka Allah. Jadi mereka bergegas untuk melakukan taat, untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk tendensi makhluk. Mereka begitu menjauhi larangan. Untuk apa? Karena takut dengan murka Allah. Ya. Itu kha. Kemudian yang keempat, shin, sa. Tadi yang pertama yaitu subutul iman, keteguhan iman. Jim yaitu jami'. Jami' yakni selalu menyatu dengan kehendak Allah, sekemauan dengan Allah. Kemudian kha yaitu khosyah, takut akan murka Allah. Yang keempat, zai. Zai, okay? Yang keempat yaitu zai. Apa zai? Zai itu adalah bimakna, ya, kepanjangannya adalah zuhud. Zai itu kepanjangannya adalah zuhud. Oke. Apa zuhud? Zuhud itu sederhananya adalah menjadikan dunia ini ada di tangan, bukan ada di hati. Sederhananya begitu konsep zuhud. Zuhud itu adalah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati. Artinya tidak kumantil marang dunya. Bukan berarti nggak boleh kaya, enggak.
kaya orang zuhud itu, orang kaya bisa zuhud, orang miskin juga bisa zuhud. Kadang ada orang kaya zuhud, ada walaupun dia punya banyak harta, tapi dia hatinya enggak kumantil dari harta yang dia miliki. Zuhud berat. Ya walaupun yang banyak orang kaya tidak zuhud, tapi rakus juga ada. Orang miskin juga, terkadang ada orang miskin zuhud. Dia miskin secara ekonomi, tapi dia juga zuhud hatinya, tidak tamak, tidak serakah. Tapi juga ada orang yang miskin tapi tapi tamak. Ya, miskin tapi dia serakah dengan harta. Itu tidak zuhud. Kezuhud itu bukan berarti berkaitan dengan harta dia kaya atau miskin, bukan. Tapi zuhud itu adalah terletak pada apakah hartanya itu ada di hati atau sekedar pada tangannya. Konsep yang sering saya sampaikan adalah apapun selain Allah itu kita jangan izinkan untuk masuk ke dalam hati. Tapi cukuplah selain Allah itu kita letakkan di teras-teras hati saja. Entah itu anak, istri, harta, jabatan, dan seterusnya. Cukup kita berikan ruang di teras-teras hati saja. Adapun hati terdalam itu hanya untuk Allah. Itu namanya zuhud. Yang menjadi sifat dari para wali. Yang keempat, dari huruf yang tersembunyi di balik suratul Fatihah, yaitu zai atau za, yaitu bermakna zuhud. Zuhud, jadi dia selalu tidak terikat hatinya dengan dunia, walaupun dia hidup dengan dunia. Karena bukan berarti dia meninggalkan dunia tanpa perlu, enggak. Mau hidup di dunia, kalau enggak mau nyingkir dunia bagaimana? Ya, seperti halnya kapal. Nah, contoh sederhana saja kapal. Kapal tidak masalah kapal itu walaupun dia berjalan di atas air. Ngerti mboten? Kapal itu tidak masalah jika kapal itu berlayar atau berjalan di atas air. Memang harus berlayar di atas air. Ya. Yang bahaya itu jika air masuk ke dalam kapal. Ingat atau enggak? Coba, kalau ada kapal berlayar di atas air, ya, kira-kira bahaya enggak? Membahayakan enggak sama kapal? Enggak. Tidak. Selagi kapalnya enggak bocor, enggak masalah walaupun dia berlayar di Kodratnya berlayar. Namanya berlayar. Dunia ini ya dilayari, ngaten. Ibarat air itu tadi. Yang bahaya itu jika air masuk ke dalam kapal. Ya tenggelam. Sehingga bisa apa? Tenggelam. Lah ngaten juga kehidupan dunia begitu. Bukan berarti kita enggak boleh bersinggungan dengan harta, enggak masalah loh. Ibarat lautan, ya untuk dilayari kok. Dunia untuk dilayari. Jadi kita hidup di dunia ini, layari dunia ini. Ya. Kita berjalan di atasnya. Tapi jangan sampai kapalnya bocor, jangan sampai masuk ke dalam air laut, airnya jangan sampai masuk ke dalam kapal. Karena kalau kapalnya itu kemasukan air, nah itu yang akan menjadikan kapal itu tenggelam. Nyata juga, tidak masalah kita hidup di dunia ini kaya, tidak masalah. Ya. Tapi kita jadikan sebagai lautan saja. Yang kita lewati di atasnya. Tapi jangan sampai kita izinkan dunia itu masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana jangan sampai air laut itu masuk ke dalam tubuh kapal. Karena jika masuk ke dalam tubuh kapal, maka akan menjadikan kapal tenggelam. Begitu juga kalau dunia masuk ke dalam hati kita orang mukmin, maka kita akan tenggelam menjadi orang yang rakus, serakah, dan seterusnya. Apa nih? Yang keempat yaitu yaitu zuhud, tidak serakah, tidak cinta dunia. Pun. Kemudian yang kelima. Apa yang kelima tadi hurufnya? Shin. Do. Shin, nggih. Shin. Do kelima do. Shin besar. Shin dulu. Apa tuh shin? Perhatikan. Nanti bulan depan kalau saya tes, ya, kalau ujian harus bisa jawab semua ini. Ini terus terang loh, baru sekarang saya sampaikan ini. Dimanapun belum saya sampaikan, baru sekarang ini bonus untuk jamaah Al-Asmaul Husna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Hadiah khusus. Terus shin. Apa itu shin? Yang menjadi sifat seorang wali yang kelima, yaitu
tersembunyi di balik huruf surat Fatihah. Yang kelima yaitu shin, yaitu bimakna syauqun ilallah. Syauq itu apa? Bermakna selalu rindu pada Allah. Selalu memiliki kerinduan hati kepada Allah. Selalu rindu terus, ingin, tidak sabar untuk apa? Nah, coba seorang kekasih, seorang pecinta, dia akan selalu bahasa Jawa berontong untuk selalu bertemu, berjumpa. Nggih. Rindu. Selalu menunggu-nunggu kesempatan untuk ya berjumpa dengan sang kekasih. Ya. Kalau kekasih makhluk, pada saat kita bertemu, hilanglah kerinduan itu. Lalu sebutan. Coba kalau kita punya kekasih makhluk sama kita. Mungkin suami kangen istri kangen suami, pacar kangen kekasihnya, ya, anak kangen orang tua kangen anak. Yang namanya rindu itu kan dalam apa? Keterpisahan yang jauh kan. Yang namanya rindu itu terjalin karena keterpisahan, karena jarak yang jauh. Sehingga pada saat bertemu, yang namanya kerinduan, begitu bertemu, kira-kira masih ada nggak rindunya itu? Masih, sampun terobati bertemu, Pak. Terobati leres. Tapi kalau rindu pada Allah, kalau kerinduan pada Allah, itu bukan lahir disebabkan karena jauh, Mbak. Jadi rindu, kalau rindu itu sebagai bahasa makhluk, kekasih sesama makhluk, itu adalah bahasa untuk seorang pecinta dan kekasih yang terpisah oleh jarak. Tapi kalau seorang hamba dengan Allah, kerinduan itu bukan karena terpisah oleh jarak, karena Allah tidak berjarak. Tapi kerinduan itu muncul karena apa? Karena menjadi buah dari keimanannya yang tinggi, dan itu tetap akan terus merasa rindu kalaupun sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu uniknya rindu, bahasa rindu kepada Allah. Sehingga bertambah walaupun sudah bertemu kepada Allah. Ya, bertemu kepada Allah dengan di surga misalnya kan, sudah bertemu, sudah muwajah, itu sama sekali tidak akan mengurangi rasa rindu. Karena kalau kekasih manusia tadi begitu bertemu maka air rindunya hilang. Ya. Itu menunjukkan semu. Tapi kalau kerinduan itu kerinduan kepada Allah, begitu bertemu memang terpuaskan, ya, karena bertemu, tapi kerinduan itu masih tetap ada. Itulah kedahsyatan bahasa kerinduan Allah, atau bahasa kerinduan yang terjalin antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu yang kelima, yaitu shin, bimakna asyauq, yaitu rindu kepada Allah. Ya, tinggal 3 menit, ini masih 2 lagi, saya kebut. Yang keenam, yaitu apa? Zo. Yang keenam itu zo. Ya, saya ulang. Taknya adalah tubutul iman, tetapnya iman. Jimnya jami, satu kemauan, satu kehendak dengan Allah. Khoknya khosyah, takut terhadap muka Allah. Ziyadnya zuhud, tidak rakus. Shinnya asyauqul ilallah, syauq ilallah, rindu kepada Allah. Sedangkan zoknya sekarang, zoknya adalah bimakna zillullah. Apa? Zillullah. Zillullah. Napa zillullah? Zillun secara bahasa itu bermakna bayangan. Bermakna bayang. Apa maknanya dia memiliki sifat zillullah? Artinya dia sebagai bayangan yang selalu memantulkan sifat-sifat Allah. Sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat peramah, sifat penyantun, sifat ya merahmati, sifat mengasihi, sifat ya memaafkan, dan seterusnya. Itu namanya zillullah. Dia selalu menjadi bayangan dari sifat-sifat Allah. Paham lagi? Bukan berarti Allah punya bayang, bukan. Artinya dia memantulkan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat rauf, yang belas kasihan.
Maka wali tadi, hamba tadi, dia memiliki sifat belas kasihan. Dia memantulkan sifat Allah afu, pemaaf, pengampun. Maka hamba tersebut, wali tersebut memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat pengampun. Itu adalah rahasia dari Dha, yaitu bermakna zillullah, yang bermakna sebagai bayangan yang selalu memantulkan sifat-sifat Allah. Sifat pemaaf, sifat penyantun, sifat pengasih, sifat penyayang, sifat belas kasihan dan seterusnya. Itu namanya zillullah. Yang terakhir yaitu fa. Apa itu fa? Fa itu artinya fana. Ya, fana. Apa fana? Fana itu bermakna lebur dalam perbuatan dan sifat Allah. Perbuatan dan nama Allah. Ya, fa itu bermakna fana, yakni fana lebur dalam sifat dan nama-nama Allah. Bagaimana maksudnya? Begini. Contoh misalnya. Kalau kita dicubit oleh kekasih, ya, kalau kita hanya lihat cubitannya sakit boten. Kalau kita dicubit orang, bukan kasih dulu. Kalau kita dicubit orang, sakit Bang. Sakit. Tapi pada saat sekarang yang mencubit kita adalah kekasih yang kita cintai. Sakit boten? Boten. Malih, Rasa sakitnya, kurang. rasa sakitnya akan tercover, akan tertutupi oleh kekasih tersebut. Ini masih muda ini paling yang aku itu. Dicubit nana. Lanjut bahas. Berdua. Jadi ini merupakan sebuah gambaran, saya memberikan gambaran yang dimaksud fana itu bagaimana mas? Ya contohnya tadi cubitan. Kalau kita dicubit oleh seseorang, kita akan marah itu karena cubitannya sakit. Tapi beda ceritanya ketika yang mencubit itu adalah orang yang sangat kita cintai, kekasih kita. Maka walaupun kita dicubit sampai berdarah, kita tidak akan merasakan cubitan itu karena yang kita saksikan adalah kalau diuji itu bang. Yang kita saksikan itu yang mencubit, bukan cubitannya. Bahkan dia dicubit yang kanan diminta yang kiri, ya. Kemudian dicubit yang kiri lagi, minta yang sebelahnya lagi. Ya karena yang dia saksikan bukan lagi cubitannya, tapi penyubitnya. Nah, ini gambaran dari fana fillah, yaitu seorang hamba itu, seorang wali tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebur dalam perbuatan Allah. Contoh sekarang, dia dalam keadaan disakiti orang. Kalau orang sudah ya seorang aulia, seorang wali Allah, sesuai dengan yang terakhir rahasianya fa, yaitu fana fillah, maka dia tidak akan melihat yang dia saksikan. Orang menyakiti kita langsung kita balas dendam, kita sakiti balik, boten. Tapi kita saksikan itu Allah. Oh iya, Allah ini sedang mengerjain saya, sedang memanjakan saya dengan mengirimkan cacian lewat si fulan. Itu sebenarnya bahasa manja Allah, bahasa rindu Allah untuk saya, yang saya respon keliru. Padahal sebenarnya Allah dengan mengirim cacian melalui lisan orang itu sebenarnya cara Allah untuk mengampuni dosa saya, meninggikan derajat saya, memuliakan saya. Loh, ini namanya fana fillah. Seperti mana seorang kekasih tadi, seorang pecinta, ketika dicubit oleh kekasihnya, dia tidak akan merasakan sakit karena yang dia saksikan adalah sang kekasih, yang bukan cubitannya, tapi orang yang mencubit. Ya, oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa sedikit memberikan satu gugahan jiwa bagi kita untuk belajar. Pertama, menjadi orang yang subutul iman, imannya yang kokoh. Yang kedua, belajar menjadi orang yang jami, sekemauan, satu kehendak dengan Allah. Yang ketiga, menjadi orang yang khosyah, yang takut akan murka Allah. Keempat, menjadi orang yang zuhud, yang tidak serakah dengan dunia. Yang kelima, menjadi orang yang syauqun ilallah, menjadi orang yang selalu rindu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yang keenam, menjadi zillullah, menjadi bayangan yang memantulkan sifat-sifat Allah, pemaaf, penyayang, penyantun,
ya, penyabar dan seterusnya. Yang terakhir yaitu fa, yaitu menjadi orang yang bersifat fana. Fana bila itu tenggelam di dalam lebur, di dalam menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga disakiti orang, dicaci orang dan seterusnya, dia tidak menyaksikan yang mencaci. Orang yang mencaci maki kita, tapi dia menyaksikan itu bahasa kerinduan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Demikian nggih. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, tapi jauh dari level kita ini, Bang. Mudah-mudahan. Ya, amin, 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 amin. Demikian kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqulana biha jamil hajat wa tahruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha taj'alat darajat wa tuballighuna biha khawayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli istiqamah wa ahli karamah wa ahli khair wa ahli al-barakah wa ahli as-sirri wa ahli al-khususiyah wa ahli al-irfan wa ahli al-khasyah wa ahli al-thubutil iman wa ahli al-jami' wa ahli al-khasyah wa ahli az-zuhd wa ahli azillika ya Allah wa ahli fana fika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, doa-doa kita menjadi doa yang dikabulkan. Sekian, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.